Media Vietnam ngeri lihat kekuatan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 banding 13 pemain punya pengalaman perkuat timnas. Media Vietnam, Tien Pong, ngeri lihat kekuatan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 ke 2025. Sebab, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, memanggil sederet pemain berkualitas yang bahkan sudah punya pengalaman membela timnas Indonesia level senior. Menurut media Vietnam itu, setidaknya ada 13 pemain timnas Indonesia U23 yang sudah punya pengalaman memperkuat timnas Indonesia di berbagai level usia. Hal ini membuat para pemain makin siap hadapi persaingan di Piala AFF U23 2025 karena sudah terbiasa dengan tekanan. Pertama, Timnas Indonesia U23 genjot persiapan. Persiapan memang terus digenjot Timnas Indonesia U23. Gerald Van den Burg memanggil 28 pemain untuk jalani pemusatan latihan TC jelang Piala AFF U23 ke 2025. Dari 28 pemain itu, beberapa nama sudah punya pengalaman di level senior. Bahkan, ada yang bisa cetak gol bersama Timnas Indonesia senior. Pemain tersebut diantaranya adalah Muhammad Ferrari, Kade Aral, hingga Hoki Caraka. Kemudian, para rival juga perlu waspadai kehadiran pemain naturalisasi timnas Indonesia yang turut dipanggil, yakni Jens Wiven. Tak hanya itu, nama-nama seperti Cahya Supriyadi, Davo Fasya, Alvarezi Buffon, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Tauni Firmansyah, Raihan Hanan, Arkan Fikri, hingga Victor Desen pernah membela timnas Indonesia juga di berbagai kelompok usia. Media Vietnam, Tien Pong, pun memberi peringatan kepada timnas Vietnam U23 untuk waspadai timnas Indonesia U23. Menurutnya, timnas Indonesia U23 berencana merebut tahta Vietnam U23 untuk jadi juara. Timnas Indonesia U23 pun dinilai punya peluang besar untuk rebut gelar juara. Apalagi kini, pelatih hebat menukangi timnas Indonesia U23, yakni Gerald Van den Burg. Tanpa menyembunyikan ambisinya yang besar, PSSI telah menciptakan semua kondisi yang menguntungkan bagi pelatih Belanda, Gerald Van den Burg, mantan pemain yang memenangkan Euro 1988 bersama tim Belanda. Untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk turnamen ini, tegas media Vietnam tersebut. Indonesia berencana merebut tahta Vietnam di Asia Tenggara, tulis judul media Vietnam, Tien Pong, dikutip Minggu 29 Juni tahun 2025. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 bertekad untuk melangkah ke kejuaraan Asia Tenggara, sesuatu yang sangat disayangkan tidak mereka lakukan di final 2023 melawan lawan mereka, Vietnam U23. Lanjutnya, dengan pengalaman yang begitu luas, Timnas Indonesia U23 jelas merupakan tim yang muda, dinamis, dan lebih berani dibanding rekan-rekan lain di Asia Tenggara. Tidak dapat dimungkiri, dengan apa yang digeluti, Timnas Indonesia U23 Indonesia saat ini tengah dalam kondisi yang sangat baik, tutup media Vietnam tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa diambil dari laporan tersebut. Tuan rumah mempersiapkan diri dengan cermat. Yang istimewa, skuad Timnas Indonesia U23 yang berlaga di turnamen Asia Tenggara di kandang sendiri itu beranggotakan 13 pemain yang pernah memperkuat timnas, jauh lebih unggul dibanding tim-tim muda lain di kawasan itu, sambungnya. Sebagian besar dari mereka pernah berlaga di turnamen-turnamen besar internasional dan pernah merasakan momen-momen berharga bermain di bawah tekanan tinggi. Chatnya Said. Berita dari media Vietnam Tien Pong ini menunjukkan bahwa kekuatan timnas Indonesia U23 benar-benar mendapat sorotan tajam dari negara rival seperti Vietnam menjelang Piala AFF U23 ke 2025. Pertama, kekaguman dan kekhawatiran media Vietnam kredibilitas dan pengalamannya di level Eropa dianggap memberi keunggulan besar bagi tim asuhan PSSI ini. Tien Pong secara terang-terangan menyebut timnas Indonesia U23 sebagai ancaman nyata bagi Vietnam. Media tersebut mencatat bahwa Indonesia sangat serius mempersiapkan diri dan menyebut upaya ini sebagai bentuk ambisi besar untuk merebut tahta Asia Tenggara dari Vietnam. Kedua,
Kekuatan pengalaman di skuad U23. Ada 13 pemain yang sudah pernah membela timnas Indonesia di level senior atau kelompok usia lainnya yang memberi nilai tambah dalam hal mental dan kesiapan bertanding di bawah tekanan. Pemain seperti Muhammad Ferrari, Kade Arel, dan Hoki Caraka sudah berkontribusi bahkan mencetak gol di level senior. Tambahan dari pemain naturalisasi seperti Jens Weven yang punya pengalaman berkarir di Eropa juga memberi dimensi baru bagi kekuatan lini depan. Ketiga, faktor pelatih Gerald van den Berg. Penunjukan Gerald van den Berg, mantan juara Euro 1988 bersama Belanda, menjadi sorotan. Media Vietnam mengakui bahwa PSSI telah menciptakan semua kondisi menguntungkan untuk pelatih asal Belanda itu agar bisa maksimal menyiapkan tim. Keempat, tuan rumah yang berambisi bermain sebagai tuan rumah memberi keuntungan tambahan, termasuk dukungan penuh publik dan kesiapan infrastruktur. Indonesia disebut punya misi balas dendam setelah kalah di final AFF O23 2023 melawan Vietnam. Media Vietnam tampaknya menyadari bahwa timnas Indonesia U23 adalah lawan yang sangat serius di Piala AFF O23 ke 2025. Perpaduan antara pengalaman pemain senior, pelatih kelas dunia, status tuan rumah, dan ambisi besar dari Federasi PSSI membuat Indonesia dilihat sebagai kandidat kuat juara yang bisa menggulingkan dominasi Vietnam. Jika kamu tertarik, aku bisa bantu buat analisis lebih dalam soal taktik atau proyeksi line-up timnas Indonesia U23 di turnamen ini. Pelatih legendaris, Gerald van den Berg siap ciptakan sejarah baru. Gerald van den Berg bukan sosok sembarangan. Ia adalah legenda sepak bola Belanda yang pernah meraih kejayaan di Euro 1988 bersama pemain top dunia seperti Marco van Basten dan Ruud Gullit. Sebagai pelatih, ia dikenal cerdas, tenang, dan paham bagaimana mengembangkan bakat muda menjadi pemain kelas dunia. PSSI sendiri menunjukkan keseriusan tinggi dengan memberikan fasilitas terbaik untuk Van den Berg. Ia diberikan kebebasan penuh menyusun program pelatihan, memilih staf, hingga merancang strategi jangka panjang. Dalam wawancara singkatnya, Van den Berg menyatakan, "Saya ingin membawa sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi. Bukan hanya menang di level Asia Tenggara, tetapi bersaing di Asia." Strategi PSSI menang dengan identitas baru di bawah kepemimpinan baru. PSSI menekankan pentingnya membangun identitas permainan Indonesia yang modern dan adaptif. Hal ini terlihat dalam cara pemilihan pemain yang lebih beragam dan tak melulu berpatokan pada klub besar. Kombinasi pemain dari Liga 1, Liga 2, hingga luar negeri membentuk skuad yang fleksibel dan kompetitif. PSSI bahkan menargetkan tim U23 sebagai batu loncatan menuju regenerasi pemain timnas senior. Mental juara, kunci keunggulan timnas U23. Pengalaman bermain di bawah tekanan besar menjadi salah satu faktor yang membedakan tim ini dari generasi sebelumnya. Pemain seperti Arhan Fikri dan Hoki Caraka sudah berkali-kali merasakan atmosfer stadion penuh, tekanan dari media, hingga komentar negatif netizen. Alih-alih tertekan, mereka justru terbentuk menjadi sosok tangguh. Ini yang membuat tim ini dipandang sebagai tim yang berani, dinamis, dan tidak gentar, seperti disebutkan media Vietnam. Dukungan publik dan target tinggi. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan bermain di hadapan puluhan ribu supporter. Ini bukan tekanan, melainkan energi tambahan. Semangat Garuda di dadaku akan bergema di setiap stadion. PSSI pun tidak memasang target main-main. Mereka ingin Indonesia juara dan menjadikan AFF O23 sebagai gerbang menuju sukses di kancah Asia yang lebih tinggi, seperti Asian Games atau kualifikasi Piala Asia U23.